Yesus turun dari gunung, dan banyak orang mengikuti dia. Kemudian seorang penderita kusta mendatanginya, berlutut dan berkata, "Tuan, saya tahu Anda dapat menyembuhkan saya jika Anda mau." Yesus mengulurkan tangan, menyentuhnya dan berkata, "Ya, saya ingin Anda disembuhkan." Pada saat yang sama dia sembuh dari penyakit kusta. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Dengarkan, jangan beritahu siapapun tentang hal ini, tetapi pergi dan minta pendeta untuk memeriksa Anda. Kemudian, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Anda sudah sembuh, pergi dan persembahkan korban yang diperintahkan Musa." Ketika Yesus memasuki kota Kapernaum, seorang perwira Romawi pergi menemuinya dan meminta dia untuk menyembuhkan hambanya. Dia berkata, "Pak, karyawan saya ada di rumah saya, sangat sakit sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak di tempat tidur. Dia terlalu menderita, aku akan menyembuhkannya," kata Yesus. Petugas Romawi itu menjawab, "Tidak, Pak, aku tidak pantas kamu masuk ke rumahku. Beri saja perintah, dan karyawan saya akan baik-baik saja. Saya juga di bawah otoritas perwira senior dan saya memiliki tentara yang mematuhi perintah saya." Saya berkata kepada satu orang, "Ayo," dan dia pergi. Saya berkata kepada yang lain, "Kemarilah," dan dia datang. Dan saya juga berkata kepada karyawan saya, "Lakukan ini," dan dia melakukannya. Ketika Yesus mendengar ini, dia sangat kagum dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Saya katakan ini benar, saya belum pernah melihat iman yang begitu besar, bahkan di antara orang-orang Israel. Dan saya beritahu Anda bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk di meja di kerajaan surga bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi orang-orang yang seharusnya berada di kingdom akan dilempar ke dalam kegelapan. Di sana mereka akan menangis dan menggertakkan gigi karena putus asa." Dan Yesus berkata kepada petugas, "Pulanglah, karena itu akan dilakukan seperti yang Anda percaya." Dan pada saat itu pegawai pejabat Romawi itu sembuh. Yesus pergi ke rumah Petrus dan melihat ibu mertuanya di tempat tidur karena demam. Yesus menyentuh tangannya, dan demamnya hilang. Kemudian dia bangun dan mulai merawatnya. Setelah matahari terbenam, banyak orang membawa banyak orang kepada Yesus yang didominasi oleh setan. Dan dia, hanya dengan satu kata, mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan semua orang yang sakit. Yesus melakukan ini untuk memenuhi apa yang dikatakan Nabi Yesaya, "Dia mengambil penyakit kita dan membawa penyakit kita." Yesus melihat orang banyak di sekelilingnya dan menyuruh murid-muridnya pergi ke sisi timur danau. Seorang ahli hukum mendekatinya dan berkata, "Guru, saya siap untuk mengikuti Anda kemanapun Anda pergi." Yesus menjawab, "Rubah memiliki kuburannya, dan burung sarangnya. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk beristirahat." Dan seorang lagi, yang adalah pengikut Yesus, berkata, "Tuhan, pertama-tama izinkan saya kembali dan menguburkan ayah saya." Yesus menjawab, "Ikutlah dengan saya dan biarkan orang mati mengubur orang mati mereka." Yesus naik perahu, dan murid-muridnya pergi bersamanya. Tiba-tiba, badai besar mengguncang danau tersebut, sehingga ombak mulai menutupi perahu. Dan Yesus sedang tidur. Murid-murid datang kepadanya dan membangunkannya, berkata, "Tolong, Tuhan, kami akan mati." "Kenapa kamu sangat takut?" jawab Yesus, "betapa kecilnya imanmu." Dia bangkit, berbicara keras dengan angin dan ombak, dan semuanya tenang. Kemudian semua orang kagum dan berkata, "Apa orang ini yang bahkan mengatur angin dan ombak?" Tanda seru. Ketika Yesus tiba di wilayah Gadara, di sisi timur danau Galilea, dua pria yang dikuasai setan pergi menemuinya. Mereka berasal dari kuburan, tempat mereka tinggal. Mereka begitu kejam dan berbahaya sehingga tidak ada yang berani pergi ke sana. Mereka mulai berteriak, "Anak Tuhan, apa yang kamu inginkan dari kami? Apakah Anda datang ke sini untuk menghukum kami sebelumnya? Ternyata banyak babi sedang makan di dekat sini."
Dan roh-roh jahat itu terus bertanya kepada Yesus, "Jika Anda akan mengusir kami, kirimkan kami ke babi-babi itu, kita akan pergi," kata Yesus. Setan-setan itu pergi dan memasuki babi-babi itu, dan mereka melemparkan diri mereka ke bawah bukit, ke dalam danau, dan tenggelam. Orang-orang yang merawat babi melarikan diri dan mencapai kota. Di sana mereka menceritakan semua ini dan juga apa yang terjadi pada dua pria yang didominasi oleh iblis. Kemudian semua penduduk kota itu keluar untuk bertemu Yesus, dan ketika mereka menemukannya, mereka dengan tegas meminta dia untuk meninggalkan tanah mereka. Matius 8:1-2